Nyepi berasal dari kata sepi yang artinya sunyi atau senyap. Hari Raya Nyepi ini merupakan perayaan Tahun Baru Hindu berdasarkan penanggalan pada kalender Saka. Hari Raya Nyepi ini adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap Tahun Baru Saka. Dalam perhitungan Saka, satu tahun memiliki 12 bulan, dan bulan pertamanya disebut Citra Masa. Tujuan utama Hari Raya Nyepi ini adalah memohon kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa untuk menyucikan buana alit, yaitu alam manusia atau mikrokosmos, dan buana agung, yaitu alam semesta atau disebut juga makrokosmos. Namun, tidak semua orang tahu tentang sejarah Hari Raya Nyepi ini. Nah, kali ini Info Dewata akan mengulas sejarah Hari Raya Nyepi. Namun, sebelum lanjut, yuk subscribe dulu semeton untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Berikut ini sejarah Hari Raya Nyepi. Sejarah Hari Raya Nyepi di Bali berawal dari tanah India, yang mana saat itu pertikaian antar suku bangsa di India sangat sering terjadi. Pertikaian terjadi antara suku Saka, USG, Payava, Malaya, dan Yavana. Dari pertikaian tersebut, mereka sewaktu-waktu menang dan kalah silih berganti. Suasana peperangan serta perebutan kekuasaan membuat kehidupan sosial dan beragama di masyarakat tidak pernah tenang. Gesekan-gesekan juga sering terjadi karena kepengikutan umat terhadap kelompok mereka masing-masing, serta pemahaman dan tafsir yang berbeda-beda tentang ajaran agama yang mereka yakini. Dari pertikaian panjang tersebut, akhirnya suku Saka menjadi pemenang. Raja Kanishka I mampu merangkul suku-suku bangsa India, namun raja tidak menghancurkan suku bangsa lain yang beda paham, tetapi mereka semua suku sehingga menjadi kebudayaan kerajaan yang besar. Untuk itulah pada bulan Maret tahun 78 Masehi, Raja Kanishka I menetapkan sistem kalender Saka sebagai kalender kerajaan. Semenjak itulah toleransi antar suku mulai bangkit. Tidak ada lagi pertikaian, masyarakat bersatu padu membangun.
Dan sejak itu pula, sejarah mencatat sistem kalender Saka berkembang dengan sangat baik mengikuti penyebaran agama Hindu, termasuk agama Hindu di Bali. Lalu, bagaimanakah sejarah perayaan Hari Raya Nyepi di Bali? Adapun sejarah Tahun Saka di Bali berawal dari perjalanan seorang pendeta kesatrapa Gujarat dari tanah India yang berasal dari suku bangsa Saka. Pendeta tersebut kemudian diberi gelar Aji Saka. Perjalanan Aji Saka dan sejumlah abdinya yang sampai pertama kali di Pulau Jawa, yaitu di Desa Waru, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada tahun 456 Masehi. Aji Saka datang ke Pulau Jawa untuk mengenalkan dan mensosialisasikan kalender Saka serta peringatan pergantian tahun Saka yang dikenal oleh umat Hindu dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Dari sinilah sejarah perayaan Hari Raya Nyepi oleh umat Hindu di bumi Nusantara, terutama Bali sekarang ini. Dinyatakan Sang Aji Saka di samping telah berhasil memperkenalkan peringatan pergantian tahun Saka ini, juga ada peristiwa yang dialami dua orang punakawan atau pengiringnya. Pengiring atau caraka beliau diriwayatkan lahirnya aksara Jawa, yaitu Ono Coroko, Doto Sowolo, Mogo Bongo, Pado Joyono. Karena Aji Saka diiringi dua orang abdi yang sama-sama setia, sama-sama sakti, sama-sama teguh, dan sama-sama mati dalam mempertahankan kebenaran demi pengabdian kepada Sang Pandita Aji Saka. Sejarah Tahun Saka di bumi Nusantara berkembang dengan baik pada zaman Kerajaan Majapahit. Perayaan Tahun Saka tertuang dalam Kekawin Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca. Di Bali, perayaan Tahun Saka ini dirayakan dengan Hari Raya Nyepi berdasarkan petunjuk lontar Sundari Gamo dan Sang Hyang Aji Swamandala. Hari Raya Nyepi ini dirayakan pada setiap tahun sekali, biasanya jatuh pada bulan Maret atau awal bulan April. Dalam Hari Raya Nyepi terdapat beberapa rangkaian, di antaranya sebagai berikut. Melasti. Upacara melasti atau bisa disebut melis diadakan beberapa hari sebelum Nyepi.
Pada saat ini, segala sesuatu atau sarana persembahyangan di pura-pura dibawa ke laut untuk disucikan. Pada saat melasti, berbagai pertimu atau benda yang disakralkan atau dikeramatkan akan disucikan dengan cara dibawa ke laut, sungai, atau segara. Melasti ini bertujuan untuk melebur segala macam kekotoran pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta memperoleh air suci atau tirta amarta. Mecaru atau tawur. Mecaru atau bisa disebut tawur dilaksanakan pada hari tilam sasih kesango, yaitu sehari sebelum Nyepi. Mecaru ini merupakan upacara yang dilaksanakan di setiap rumah atau keluarga, desa, kecamatan, dan sebagainya. Dengan membuat sesajen yang ditujukan kepada para buta kala atau bisa disebut hal-hal negatif agar pada nantinya tidak mengganggu kehidupan manusia. Umat Hindu melaksanakan upacara Buddha Yajna di perempatan jalan dan di lingkungan rumah masing-masing dengan mengambil salah satu dari jenis-jenis caru. Buddha Yajna itu masing-masing yaitu Pancasata atau kecil, Pancasanak atau sedang, dan Tawur agung atau besar. Tawur atau pecaruan sendiri merupakan penyucian atau pemarisuda buta kala dan segala yang letah atau kekotoran diharapkan sirna semuanya. Selanjutnya yaitu pengerupukan. Upacara pengerupukan ini dilaksanakan sesaat setelah mecaru, yaitu dengan menyebar nasi tawur, yaitu dengan membuat api atau obor untuk mengobori lingkungan rumah. Menyeburi rumah dan pekarangan dengan mesiu sejenis bahan makanan, serta membunyikan atau memukul benda-benda seperti kentongan untuk menghasilkan suara ramai dan kegaduhan. Tahapan ini dilakukan sehingga diharapkan untuk mengusir para buta kala dari lingkungan rumah, pekarangan, dan lingkungan sekitar. Pada saat pengerupukan ini, diadakan pula arakan ogoh-ogoh yang merupakan perwujudan dari buta kala yang memiliki sifat negatif. Ogoh-ogoh ini diarak keliling desa, kemudian dibakar. Tujuannya agar hal-hal yang berbau negatif itu lenyap dan tidak mengganggu kehidupan manusia. Kemudian hari raya Nyepi. Keesokan harinya, pada tilam kesango, tibalah hari raya Nyepi. Pada saat Nyepi, khususnya di Bali, semua dalam keadaan sepi. Tidak ada aktivitas seperti biasanya. Pada hari ini
dilaksanakan puasa Nyepi karena pada saat itu diadakan catur berata penyepian. Catur berata penyepian yang dimaksud adalah amati geni tidak boleh menyalakan api, amati karya tidak melakukan kegiatan kerja, amati lelungan tidak berpergian, yang terakhir amati lelanguan, yaitu tidak berpoya-poya atau mengobarkan kesenangan maupun hiburan. Ngembak Geni, rangkaian terakhir dari perayaan Tahun Baru Saka adalah Hari Ngembak Geni. Hari Ngembak Geni ini jatuh pada Pinanggal Pengkali atau tanggal 2 Sasih Kedasa atau bulan ke-10. Pada hari ini, biasanya umat Hindu akan melakukan Dharma Santi atau silaturahmi. Dharma Santi ini dilakukan dengan keluarga besar dan tetangga, mengucap syukur dan saling memaafkan kesesama satu sama lain untuk memulai lembaran tahun baru yang bersih. Inti dari Dharma Santi adalah filsafat Tatwamasi yang memandang semua manusia di seluruh penjuru bumi sebagai ciptaan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Karena itu, setiap manusia hendaknya saling menyayangi satu dengan yang lain, memaafkan segala kesalahan dan kekeliruan, serta hidup damai dan rukun. Nah, semeton dewata, demikian sejarah Hari Raya Nyepi. Dan jangan lupa semeton, subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya.